Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6645 Penyergapan. Satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah Chu Feng, Xiao Yuer, anggota-anggota kuat dari klan Napas Naga, dan Fei. Alasan mereka bepergian bersama adalah karena kakek Ling Xiao dan yang lainnya mengatakan bahwa ada metode teleportasi yang lebih cepat di dalam Istana Suci Tujuh Alam. Alat itu tidak digunakan secara teratur karena mengonsumsi terlalu banyak energi. Namun, mengingat situasi saat ini, Istana Suci Tujuh Alam kemungkinan besar akan menggunakannya. Perangkat teleportasi khusus itu sangat cepat, oleh karena itu, Chu Feng dan kelompoknya harus melakukan perjalanan secepat mungkin, meskipun tidak ada susunan teleportasi dari Tanah Rahasia Sembilan Surga di dekat mata susunan dari dua sungai surgawi tersebut. Namun, seseorang dapat menggunakan Tanah Rahasia Sembilan Surga untuk memasuki galaksi Bima Sakti terlebih dahulu, lalu menggunakan cara lain untuk melakukan perjalanan. Chu Feng kemudian berencana untuk terlebih dahulu mengirim Fei dan klan Nafas Naga ke Sungai Langit Totem. Kemudian, Xiao Yuer dan Chu Feng menuju ke Sungai Surgawi Laut Surgawi Abadi. Selama perjalanan mereka, Chu Feng mengeluarkan beberapa batu biru dan memberikannya kepada Fei, Long Mucheng, dan yang lainnya. Ini adalah batu transfer. Benda ini diciptakan oleh Chu Feng yang terinspirasi dari struktur batu kehidupan untuk mempermudah penyampaian informasi. Sebagai contoh, jika Chu Feng ingin menyampaikan pesan, dia akan menghancurkan batu tersebut, kemudian batu-batu dengan warna yang sama di tangan mereka akan hancur berkeping-keping. Chu Feng, pesan apa yang bisa disampaikan batu biru ini? Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Chu Feng sudah membagikan beberapa batu kepada para pemimpin masing-masing tim, ketika batu dengan warna berbeda pecah, mereka akan memancarkan sinyal yang berbeda. Namun, ini adalah pertama kalinya Chu Feng mengeluarkan batu biru itu. Jika Anda berhasil mengambil kendali, tidak perlu mengirim pesan. Jika kamu gagal, kirim pesan lalu temui aku. Namun jika kita semua gagal, kita akan langsung kembali ke kota utama alam bela diri leluhur, kata Chu Feng. Kecuali kita bertemu dengan Jie Tianran itu, batu ini mungkin akan sia-sia. Fei menerima batu itu dengan penuh percaya diri. Istana Suci Tujuh Alam sebenarnya cukup kuat. Saya khawatir mereka juga akan mengetahui inti dari sistem tersebut dan mengirimkan banyak ahli untuk merebutnya. Oleh karena itu, tempat paling berbahaya dalam perjalanan ini mungkin adalah tempat yang akan Anda tuju. Jika Anda tidak tahan, jangan memaksakan diri. Segera mundur. Lagi pula, apa yang telah jatuh ke Sungai Surgawi sekarang bukanlah kekuatan sejati dari zaman para dewa, tetapi mungkin hanya sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa Anda untuk itu. Selama kita hidup, kita akan memiliki kesempatan untuk merebut kekuatan sejati zaman para dewa. Chu Feng merujuk pada sosok hantu raksasa dari zaman para dewa itu sendiri. Kekuatan yang telah ditampilkan sejauh ini hanyalah hidangan pembuka. Setelah berbicara, Chu Feng mengeluarkan lebih dari selusin jimat teleportasi dan menyerahkannya kepada Fei, Long Mucheng, dan beberapa anggota kunci dari klan Nafas Naga. Ini adalah jimat teleportasi yang diberikan Fosun kepada Chu Feng sebelumnya, yang akan berguna untuk perjalanan ini. Bahkan, dengan kekuatan jimat teleportasi ini, hanya beberapa orang saja yang dapat mengaktifkannya dan mengevakuasi seluruh klan Nafas Naga dengan aman. Alasan memberikan begitu banyak adalah untuk berjaga-jaga terhadap keadaan yang tidak terduga. Chu Feng, jangan khawatir, serahkan ini padaku. Aku akan menanganinya dengan sempurna. Terakhir kali, orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam melarikan diri. Mari kita lihat apakah mereka bisa lolos kali ini. Fei menepuk dadanya dan menenangkannya. Baiklah, Chu Feng menjawab dengan senyuman. Ngomong-ngomong, Chu Feng, kalau kamu mau bepergian,
kamu bisa pakai perahuku. Perahu ini sangat cepat." Sambil berbicara, Fei mengeluarkan sebuah perahu perunggu kecil. "Tidak perlu, ikuti saja saya, akan lebih cepat," kata Chu Feng. "Oh?" Tatapan mata Fei menunjukkan kecurigaan. Namun ketika mereka pertama kali memasuki tanah rahasia 9 surga, dan kemudian keluar melalui portal tanah rahasia 9 surga sisi lainnya, mereka terkejut. Kecurigaan di wajah Fei telah lama digantikan oleh keterkejutan. "Ini, kita sudah sampai di Sungai Totem?" Dia menatap Chu Feng dengan tak percaya. "Apakah ini cepat atau tidak?" Chu Feng bertanya. "Cepat, sangat cepat, menyeberangi sungai surgawi hanya membutuhkan waktu 1 jam?" Fei menyeringai berlebihan. "Sekarang kamu bisa menggunakan kapalmu untuk bepergian," Chu Feng tersenyum. Setelah itu, Chu Feng dan Xiao Yu'er menuju ke sungai surgawi Laut Abadi. Setelah melakukan perjalanan beberapa waktu, Chu Feng dan Xiao Yu'er tiba di sungai surgawi Laut Abadi, dunia inti dari susunan tersebut. Chu Feng tidak langsung masuk, tetapi terlebih dahulu menggunakan mata surgawinya untuk mengamati. Setelah tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, mereka kemudian masuk ke dalam bersama Xiao Yu'er. Namun, begitu keduanya masuk, langit berbintang bergetar, kekuatan dahsyat dari penghalang itu dengan cepat menelan seluruh dunia. Ini adalah formasi penyegelan, susunan formasi penyegelan yang cukup kuat untuk menyegel seluruh dunia. Segera setelah itu, sebuah gerbang penghalang muncul dari dalam dunia. Beberapa spiritualis roh dunia dari Istana Suci 7 Alam muncul dari dalam. Pemimpinnya tak lain adalah Jie Tianran. "Chu Feng, aku tahu kau akan datang, tapi aku tidak menyangka kau akan tiba secepat ini. Untungnya, saya selangkah lebih maju dari Anda." Chu Feng juga terkejut saat melihat Jie Tianran. Meskipun diketahui bahwa Istana Suci 7 Alam memiliki metode teleportasi yang sangat ampuh. Meskipun dia telah mengirim Fei dan klan nafas naga ke Sungai Langit Totem terlebih dahulu, yang sedikit menunda segalanya. Namun kenyataannya, penundaan itu tidak lama. Namun, Jie Tianran mendahuluinya. Ini menunjukkan bahwa fondasi Istana Suci 7 Alam bahkan lebih kuat dari yang diperkirakan Chu Feng. Pada saat itu, Xiao Yu'er telah menggunakan semua teknik garis keturunannya. Tingkat kultivasinya telah meningkat dari alam dewa surgawi tingkat pertama ke alam dewa surgawi tingkat kelima. Adegan ini membuat para spiritualis roh dunia di belakang Jie Tianran menunjukkan ekspresi yang campur aduk, meskipun sudah mengetahui metode Xiao Yu'er. Namun, mendengar tentangnya hanyalah mendengar. Hanya dengan melihatnya sendiri Anda dapat benar-benar merasakan kekagumannya. Lagi pula, ini adalah teknik yang digunakan oleh kultivator alam dewa surgawi untuk naik 4 tingkat secara berturut-turut. Bahkan Jie Tianran menyipitkan matanya, sedikit rasa tidak nyaman terpancar di sana. Jika Xianhai Yu'er dibiarkan terus tumbuh, hanya masalah waktu sebelum dia melampauinya. "Xianhai Yu'er, bakatmu sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, ayah dan kakekmu tidak akan pernah bisa menandingiku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membantu kakek dan orang tuamu untuk mendapatkan kembali kehormatan mereka. Namun, jika kau ingin melawanku, tingkat kultivasimu saat ini belum cukup, Anda perlu melangkah 1 langkah lagi." Jie Tianran mengatakan hal itu dengan nada provokatif. Meskipun dia tidak mengungkapkan tingkat kultivasinya, implikasi dari kata-katanya jelas. Kekuatannya berada 1 tingkat lebih tinggi daripada Xiao Yu'er. Tepat ketika Xiao Yu'er hendak berbicara, Chu Feng menghentikannya. "Yu'er, tak perlu berkata apa-apa lagi kepada binatang tua itu." Setelah mengatakan itu, Chu Feng segera mengaktifkan jimat teleportasi yang diberikan Fosun, dan sesaat kemudian, sebuah kekuatan teleportasi yang dahsyat menyelimuti Chu Feng dan Xiao Yu'er. Namun Chu Feng ingin segera pergi. Pada saat yang sama,
suara rantai yang berasal dari dalam formasi penyegelan dapat terdengar. Pada saat ini, Chu Feng diam-diam menghela napas bahwa ada sesuatu yang salah. Rantai-rantai itu sangat aneh dan memiliki efek menghalangi kekuatan teleportasi. Kekuatan teleportasi yang menyelimutinya tidak lagi efektif. Chu Feng tidak menyangka persiapan Jie Tianran begitu teliti. Apakah menurutmu aku tidak akan menduga bahwa kau akan mengetahui aku akan menggunakan cara tertentu untuk melarikan diri setelah kau tahu aku akan melakukannya? Chu Feng, hentikan tingkah lakumu yang aneh itu. Ketika aku sudah sepenuhnya siap, kamu tidak akan bisa menimbulkan masalah. Begitu suara Jie Tianran terdengar, dia menyerang Chu Feng dan Xiao Yu'er. Tekanan luar biasa dari kelompok spiritualis roh dunia itu bukan hanya luar biasa tetapi juga sangat cepat. Itu adalah tekanan dari seorang spiritualis roh dunia naga langit tingkat kelima, tetapi memiliki kekuatan tempur untuk melawan seorang dewa surgawi tingkat keenam. Sesungguhnya, dia lebih tinggi dari Xiao Yu'er. Sebelum Xiao Yu'er sempat bereaksi, aura yang mencekam telah menyelimuti Chu Feng dan Xiao Yu'er. Namun pada saat itu, ekspresi Jie Tianran membeku. Karena auranya yang menekan, meskipun jelas mengenai sasaran, serangan itu gagal melukai Chu Feng dan Xiao Yu'er sedikit pun. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.